Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai posisi titik terhadap lingkaran. Posisi titik terhadap lingkaran. Kita lihat gambar di sini. Ada titik A, X, Y, ada titik B, XP, YP, ada titik B, XP, YB. Kalau kita lihat posisinya, apa beda posisi dari titik A terhadap lingkaran, titik P terhadap lingkaran, dan titik B terhadap lingkaran? Nah, kalau kita lihat posisinya, di sini bahwa titik A itu berada di dalam lingkaran, sedangkan titik P berada pada lingkaran. Sedangkan titik B berada di luar lingkaran. Penentuan posisi suatu titik terhadap lingkaran dapat dilakukan dengan mensubstitusikan nilai X dan Y dari titik yang diketahui ke dalam persamaan lingkaran dan membandingkannya dengan nilai R kuadrat. Kita ingat lagi bahwa persamaan lingkaran yang berpusat di O 0,0 dan jari-jari R adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kaitannya dengan posisi titik terhadap lingkaran, mari kita lanjutkan pembahasan. Posisi titik P, XP, YP terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Di sini kita lihat, ini ada titik P yang berada di dalam lingkaran. Nah, P, XP, YP di dalam lingkaran, maka XP kuadrat ditambah YP kuadrat kurang dari R kuadrat. Kemudian untuk gambar yang kedua, titik P tepat berada pada lingkaran. Jadi, kalau P, XP, Y pada lingkaran, maka berlaku XP kuadrat ditambah YP kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita lihat gambar yang ketiga. P, XP, YP berada di luar lingkaran. Jadi, kalau P, XP, YP di luar lingkaran, maka berlaku XP kuadrat ditambah YP kuadrat lebih dari R kuadrat. Sekarang kalau posisi titik P, XP, YP terhadap lingkaran, X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita lihat gambar yang ada di sini. Jadi kalau titik P, XP, YP di dalam lingkaran, maka berlaku XP min A kuadrat ditambah YP min B kuadrat kurang dari R kuadrat. Untuk yang gambar kedua, titik P tepat pada lingkaran. Jadi kalau XP, YP pada lingkaran, maka berlaku XP min A kuadrat ditambah YP min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Sedangkan yang terakhir, kalau posisi titik P di luar lingkaran. Jadi kalau P, XP, YP di luar lingkaran, maka berlaku XP min A kuadrat ditambah YP min B kuadrat lebih dari R kuadrat. Perhatikan contoh berikut ini. Tentukan posisi titik P 1,-1, Q 1,2, dan R 5,3 terhadap lingkaran X min 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 9. Pembahasannya, titik P 1,-1 dan lingkaran X min 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 9. Langkahnya, substitusikan nilai X dan Y dari titik P ke persamaan lingkaran, sehingga kita dapatkan 1 min 2 kuadrat ditambah min 1 min 3 kuadrat sama dengan 17. Setelah mensubstitusikan, langkah berikutnya membandingkan dengan R kuadrat. Nah, di sini kalau kita hitung hasilnya 17. Nah, 17 ini lebih dari 9.
Karena 17 lebih dari 9, maka titik P 1, min 1 terletak di luar lingkaran. Kemudian untuk titik Q 1,2 dan lingkaran. Substitusikan nilai X dan Y dari titik Q ke dalam persamaan lingkaran. Nah, kalau disubstitusikan kita dapatkan 1 min 2 kuadrat ditambah 2 min 3 kuadrat, hasilnya sama dengan 2. Nah, 2 ini kurang dari 9. Jadi titik Q 1,2 terletak di dalam lingkaran X min 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 9. Kemudian untuk titik R 5,3 kita substitusikan nilai X dan Y dari titik R ke dalam persamaan lingkaran. Kita dapatkan persamaan 5 min 2 kuadrat ditambah 3 min 3 kuadrat, hasilnya sama dengan 9. Dan ini sama dengan R kuadrat. Jadi, kalau begitu, titik R 5,3 terletak pada lingkaran X min 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 9. Kita akan bahas contoh berikut ini. Tentukan nilai B agar titik P akar 3, B terletak pada lingkaran X kuadrat plus Y plus 4 kuadrat sama dengan 12. Pembahasannya, P akar 3, B terletak pada lingkaran X kuadrat plus Y plus 4 kuadrat sama dengan 12. Maka ketika X dan Y dari nilai P disubstitusikan ke persamaan lingkaran, berlaku 3 ditambah B plus 4 kuadrat sama dengan 12. Jadi kalau kita hitung, B plus 4 kuadrat sama dengan 9. Sehingga B plus 4 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Dari sini kita dapatkan bahwa B plus 4 sama dengan 3 atau B plus 4 sama dengan min 3. Sehingga B sama dengan 3 dikurangin 4 sama dengan min 1 atau min 3 dikurangin 4 sama dengan min 7. Jadi nilai-nilai B adalah B sama dengan min 1 atau B sama dengan min 7. Kita lihat contoh berikutnya. Tentukan batas-batas nilai A agar P, A, A terletak di dalam lingkaran X plus 1 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 4. Pembahasannya, P, A, terletak di dalam lingkaran X plus 1 kuadrat tambah Y min 1 kuadrat sama dengan 4. Maka ketika X dan Y disubstitusikan ke persamaan lingkaran, berlaku A plus 1 kuadrat ditambah A min 1 kuadrat kurang dari 4. Dengan menjabarkan bentuk kuadrat yang ada di sini, kita dapatkan pertidaksamaan A kuadrat plus 2A plus 1 plus A kuadrat min 2A plus 1 kurang dari 4. Sehingga kita dapatkan pertidaksamaan kuadrat 2A kuadrat plus 2 min 4 kurang dari 0. 2A kuadrat min 2 kurang dari 0. Sehingga A kuadrat min 1 kurang dari 0. Menggunakan sifat pertidaksamaan atau dengan menghitung pertidaksamaan kuadrat, kita akan dapatkan bahwa A min 1 dikali A plus 1 kurang dari 0. Sehingga A lebih dari min 1 dan A kurang dari 1. Jadi batas-batas nilai A adalah A lebih dari min 1 dan A kurang dari 1. Kita lanjutkan posisi titik P, XP, YP terhadap lingkaran yang dinyatakan dalam bentuk umum, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0.
Penentuan posisinya dapat dilakukan dengan mensubstitusikan P, XP, YP ke dalam persamaan lingkaran. Maka akan diperoleh K sama dengan XP kuadrat ditambah YP kuadrat ditambah AXP ditambah BYP ditambah C. K disebut kuasa titik P, XP, YP terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Kalau kita lihat, ini adalah lingkaran, kemudian di sini titik P berada di dalam lingkaran. Jadi, kalau P, XP, YP di dalam lingkaran, maka berlaku kuasa titik P kurang dari 0. Kemudian, ketika P terletak pada lingkaran, maka berlaku kuasa titik P sama dengan 0. Sedangkan kalau P, posisi P di luar lingkaran, maka berlaku kuasa titik P lebih dari 0. Perhatikan contoh berikut ini. Tentukan nilai N agar titik T, N,3 terletak pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 13X plus 5Y plus 6 sama dengan 0. Pembahasannya, karena titik T terletak pada lingkaran, maka nilai kuasa titik T, N,3 sama dengan 0. Jadi kuasa titik T sama dengan N kuadrat plus 3 kuadrat min 13N plus 15 plus 6 sama dengan 0. Kalau ini kita hitung, kita dapatkan N kuadrat plus 9 min 13N plus 21 sama dengan 0. Sehingga N kuadrat min 13N plus 30 sama dengan 0. Kita faktorkan sehingga didapat N min 10 dikali N min 3 sama dengan 0. Dan diperoleh bahwa N sama dengan 10 atau N sama dengan 3. Jadi, nilai N yang memenuhi adalah N sama dengan 10 atau N sama dengan 3. Kita lihat contoh berikutnya. Tentukan nilai P agar titik T 2, P terletak di luar lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 3X plus 4Y min 10 sama dengan 0. Pembahasannya, karena P terletak di luar lingkaran, maka nilai kuasa titik T 2, P lebih dari 0. Sehingga ketika X dan Y disubstitusikan, kita dapatkan kuasa titik T sama dengan 2 kuadrat plus P kuadrat min 6 plus 4P min 10 lebih dari 0. Kemudian kita dapatkan 4 plus P kuadrat plus 4P min 16 lebih dari 0. Kalau kita hitung, kita akan peroleh pertidaksamaan kuadrat P kuadrat plus 4P min 12 lebih dari 0. Ruas kiri kita faktorkan, kita dapatkan P plus 6 dikali P min 2 lebih dari 0. Dan kalau kita selesaikan, kita akan peroleh bahwa P kurang dari min 6 atau P lebih dari 2. Jadi nilai P yang memenuhi adalah P kurang dari min 6 atau P lebih dari 2. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan mengenai jarak titik P, XP, YP terhadap lingkaran yang berpusat di titik A, B. Hal ini dapat ditentukan melalui posisi titik terhadap lingkaran. Kita lihat di sini, titik P, XP, YP itu terletak pada lingkaran. Maka jaraknya terhadap lingkaran sama dengan 0. Kemudian yang kedua, kita lihat di sini, titik P, XP, YP ini terletak di dalam lingkaran. Karena posisi titik P, XP, YP di dalam lingkaran, maka jarak terhadap lingkaran kita bedakan jadi 2. Jarak terdekatnya adalah PB.
di mana PB ini dapat ditentukan dengan R atau jari-jari lingkaran dikurangin PA. Sedangkan untuk jarak terjauh adalah titik P ke C. Nah, PC ditentukan dengan PC sama dengan PA ditambah jari-jari lingkaran atau PA ditambah R. Sedangkan kalau posisi P di luar lingkaran, jika posisi titik P, XP, YP di luar lingkaran, maka jarak terdekat yaitu PB, ini jarak terdekatnya, dapat ditentukan dengan PB sama dengan PA dikurangin jari-jari lingkaran. Sedangkan jarak terjauhnya yaitu P ke C. Ini jarak terjauhnya berarti P ke C. Ditentukan dengan PC sama dengan akar PA kuadrat dikurangin R kuadrat. Perhatikan contoh di sini. Tentukan jarak terdekat dan terjauh titik P 2,-7 ke lingkaran X-7 kuadrat ditambah Y-5 kuadrat sama dengan 225. Pembahasannya, posisi titik P 2,-7 terhadap lingkaran. Jadi kita substitusikan nilai X dan Y dari titik P ke dalam persamaan lingkaran. Nah, kita dapatkan bahwa 2 dikurangin 7 kuadrat ditambah min 7 dikurangin 5 kuadrat sama dengan 169. Nah, 169 ini nilainya kurang dari R kuadrat atau nilainya kurang dari 225. Titik P 2,-7 terletak di dalam lingkaran karena nilainya di sini kurang dari R kuadrat. Di sini kalau kita lihat dalam gambar ini adalah titik P 2,-7, kemudian jarak terdekatnya adalah PB dan jarak terjauhnya adalah P ke C. Jadi jarak terdekatnya dapat kita tentukan dengan PB sama dengan R dikurangin AP. Jadi PB sama dengan 15 dikurangin akar 2-7 kuadrat ditambah min 7 dikurangin 5 kuadrat. Di sini kalau kita hitung bahwa PB sama dengan 15 dikurangin akar 169. Akar 169 adalah 13. Jadi PB sama dengan 15 dikurangin 13 atau PB sama dengan 2. Jadi jarak terdekatnya adalah 2. Sedangkan jarak terjauh adalah P ke C. Jadi PC sama dengan R ditambah AP. Jadi PC sama dengan 15 ditambah 13. Jadi kita dapat menemukan bahwa PC sama dengan 28. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa jarak terdekat adalah 2 dan jarak terjauh adalah 28.